Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang Maha Adil, yang tidak pernah menutup mata terhadap perbuatan hambanya. Setiap keburukan pasti berbuah kebinasaan, dan setiap kezoliman akan berbalas dengan azab, baik di dunia maupun akhirat. Kisah ini adalah peringatan tentang seorang lelaki yang buta hati oleh nafsu dunia hingga berani menantang aturan dan akhirnya menuai balasan langsung di tempat ia berbuat dosa. Malam itu pekat, bulan sabit tampak pucat di langit, seakan enggan menatap bumi. Angin bertiup lirih, membawa aroma lembab dari sawah yang baru diairi. Di tengah bentangan gelap, rel kereta memanjang lurus, berkilau redup, bagaikan ular besi yang sedang tidur. Hening, terlalu hening. Hanya sesekali suara kodok dan burung malam terdengar samar. Di ujung jalan setapak, dua bayangan bergerak hati-hati. Parjo, lelaki berusia paruh baya dengan wajah keras, kumis tipis, dan mata yang selalu penuh nafsu, berjalan sambil membawa linggis besar. Di belakangnya, Karta, tubuh kurus, wajah cekatan, tapi mata cemas menatap sekeliling. "Cepat, Kar, malam makin larut. Kalau kita dapat 2 batang besi, besok bisa beli arak sebulan penuh." Karta menarik napas dalam. "Joh, aku masih nggak enak. Kau tahu kan, orang-orang sering cerita ada penunggu di rel ini." Parjo mendengus keras. Langkahnya tetap mantap. "Penunggu, jin, hantu. Halah, omong kosong buat nakut-nakutin orang bodoh. Yang aku tahu, besi ini mahal. Kau ikut atau pulang?" Karta terdiam. Ia takut kepada Parjo. Takut juga pada cerita mistis yang sejak kecil sering ia dengar. Bahwa rel itu didirikan dengan darah, bahwa ada arwah pekerja yang dikorbankan, bahwa setiap malam ada makhluk yang berpatroli menjaga besi panjang itu. Tapi kemiskinan membuatnya ikut. Mereka tiba di sisi rel. Rumput liar tumbuh tinggi, melambai-lambai pelan seolah menyambut. Parjo langsung menancapkan linggis ke sambungan baut. Krek, krek, suara besi dicongkel pecah di tengah sunyi. Karta menelan ludah. Dadanya sesak, bukan hanya karena takut ketahuan, tapi karena suasana terasa ganjil. Sejak mereka sampai, jangkrik yang tadinya ramai mendadak berhenti berbunyi. Angin pun seakan mati. Hening yang bukan hening biasa, melainkan hening yang penuh tatapan tak kasat mata. "Joh," bisik Karta, suaranya bergetar. "Kau dengar?" Parjo berhenti sebentar. "Apa?" "Suara, ada yang bisik, tadi jelas sekali." Parjo mendengus. "Kau halusinasi, jangan bikin aku berhenti." Ia kembali mencongkel, kali ini lebih keras, seolah menantang. Namun Karta benar. Di udara samar terdengar bisikan, lembut tapi menusuk telinga. "Pergi, tinggalkan, ini bukan milikmu." Karta mundur 2 langkah, wajahnya pucat. "Jo, kau nggak dengar, Jo? Ada yang bicara." Parjo justru terkekeh. "Aku dengar, tapi itu bukan hantu, Kar. Itu bisikan perut lapar kita. Kau takut sama bisikan angin?" Ia berhasil melepas 1 baut. Rel bergetar lirih, seperti merintih. Saat itu kabut tipis mulai turun, menyelimuti mereka. Dari sudut mata Karta, ia melihat sesuatu berdiri di ujung rel. Sosok tinggi, hitam, kepalanya hampir menyentuh langit dengan mata merah menyala. Saat Karta berkedip, sosok itu lenyat. "Joh," suaranya tercekak. Ada yang berdiri di sana." Parjo tak peduli. Ia memanggul besi yang sudah terlepas. Tapi aneh, biasanya berat itu masih bisa dipikul, kini seolah berlipat ganda. Bahunya terasa ditarik ke bawah. Ia mengerang, namun tetap berusaha mengangkat. Saat besi itu diangkat, suara bergumuruh muncul dari tanah, seperti ratusan langkah kaki menghentak bersamaan. Udara berubah panas, lalu dingin menggigit.
Dari dalam kabut muncul banyak bayangan, tubuh-tubuh manusia tanpa wajah, sebagian terikat rantai, sebagian dengan kepala terbelah, berjalan terseok-seok di sepanjang rel. Karta menjerit, menjatuhkan obeng dari tangannya. "Ya Allah, mereka yang mati di sini." Parjo menoleh, matanya melotot. Namun bukannya takut, ia malah tertawa keras. "Kalau memang hantu, sini, hadapi aku. Aku cuma mau besi." Tawa itu mendadak terputus. Rel yang ia pikul bergetar sendiri, lalu menempel kuat ke bahunya, seolah besi itu hidup. Ia berusaha melepaskan, tapi semakin ditarik, semakin menempel. Besi itu mendesis, panas membakar kulit, bau daging gosong menyengat udara. Parjo menjerit kesakitan. "Ah, lepas, lepas!" Karta ingin menolong, tapi kakinya tak bisa bergerak. Seakan tanah menggenggam erat telapak kakinya. Matanya hanya bisa menatap bagaimana tubuh Parjo dipaksa berlutut oleh besi yang kini menyala merah seperti bara. Dari kabut, sosok tinggi berwujud hitam mendekat. Wajahnya kosong, hanya ada mulut besar dengan gigi panjang. Suaranya menggelegar, namun terdengar di dalam kepala. "Besi ini dijaga. Kau berani mengambil, kau berani melawan kami, maka kau akan menjadi milik kami." Parjo menjerit, tubuhnya semakin tertekan. Besi menancap ke kulit, membakar sampai dagingnya terkelupas. Matanya melotot, mulut berbusa, namun suara jeritanya lenyap ditelan angin. Tiba-tiba, tanah di bawahnya merekah. Dari celah itu, keluar tangan-tangan hitam, kurus, berbau busuk. Tangan itu meraih tubuh Parjo, menariknya ke dalam tanah bersama besi. Parjo menendang, meronta, namun sia-sia. Perlahan tubuhnya tenggelam, hanya kepalanya yang masih terlihat, menjerit dengan mata berati. "Ampun, jangan bawa aku cuma butuh uang." Namun jeritannya hanya membuat tangan-tangan itu semakin kuat menarik. Dalam sekejap, tubuh Parjo lenyap ditelan bumi. Tanah kembali menutup rapat, hanya menyisakan noda darah hangus dan bau besi terbakar. Kabut hilang, angin kembali bertiup. Jangkrik bersuara lagi, seolah tak terjadi apa-apa. Karta terduduk, tubuhnya gemetar, pipinya basah oleh air mata. Ia menatap kosong ke tanah tempat sahabatnya lenyap. Tak ada yang tersisa selain linggis bengkok penuh karat. Suara gaib terdengar sekali lagi, kini langsung di telinganya. "Satu berani mengambil, satu lagi menyaksikan. Diamlah, rahasiakan, atau kau pun akan kami jemput." Karta menutup telinga, menjerit tanpa suara. Malam itu, tak ada yang tahu apa yang benar-benar terjadi. Esok paginya, warga hanya menemukan Karta tergeletak di dekat rel. Tubuhnya gemetar, rambutnya memutih mendadak. Saat ditanya, ia hanya berulang kali berbisik, jangan sentuh besi itu, jangan pernah." Dan sejak malam itu, tak seorang pun di desa berani mendekati rel saat larut. Cerita tentang Parjo, pencuri besi yang hilang ditelan tanah karena ulah jin penjaga, menjadi peringatan abadi bahwa ada batas yang tak boleh dilewati manusia, bahwa kerakusan selalu punya harga. Tamat.